ya kan? Saya umpamanya ahli sunnah wal jamaah juga, yang si B ini Muhammadiyah, yang si C ini Salafi, yang lain ini. Jadi yang ini yang disatukan itu Pak, tidak ada perbedaan. Ini beberapa kita tunggu di sini kan berbeda-beda nanti kepahamannya. Itulah yang nak disatukan dalam sebuah agama. Jadi dia pertemuan itu hanya untuk seluruh manusia, tidak orang Islam itu. Cuma dia tidak ada organisasi, kan itu yang Bapak tanyakan. Apakah ini organisasi atau tidak? Tidak organisasi, itu yang jawabannya. Nah, kenapa bisa? Karena di dalam Al-Quran sudah dibilang al-mu'minuna ikhwan. Islam itulah bersaudara. Dengan asal dulu nggak ada telepon, Pak, nggak ada telepon, nggak ada HP, nggak ada apa. Orang bisa juga berjumpa. Inilah yang ditiru, kita tiru kembali al-ulama warasatul anbiya. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita ulama. Nanti ada di satu daerah memang ditunjuk dia Pak, memang umpamanya di daerah sini kan saya kan gitu umpamanya. Di daerah Simpang 4 nanti ada pula lagi di situ Amir ini kan ketua kalau bahasa sekarang itu. Bahasa Arabnya kan Amir kan gitu. Nah disitulah nanti diletakkan perkumpulan untuk panti rau, inilah yang dibacakan itu. Nah itu yang maksudnya. Jadi yang dikatakan ulama sebahagian kita melihat ulama itu memaksakan kehendaknya. Bagaimana? Apa yang dia inginkan itulah dia sampaikan, dia jabarkan kepada masyarakat. Ternyata yang dia jabarkan itu sebahagian tak tepat. Banyak seperti itu ulama. Banyak. Oh ya, memang betul lah Pak. Ulama itu kan terbagi dua. Al-ulama siddiqin, ulama yang benar. Baru ulama asyuk. Jadi mana yang kita pilih? Mana yang benar menurut kita dari Al-Quran dan hadis itu lah. Kalau jangan itu. Jadi mengenai yang seperti ini, sedangkan Islam itu ada ketuanya siapa? Muhammad. Dialah yang membawakannya kepada muslim. Ini kan tidak ada ketuanya. Bukan masalahnya tidak ada. Bukan ada organisasi Islam. Muhammad itu pemimpinnya. Kita belajar mengikuti Muhammad, bukan menjadi seperti Muhammad. Kan? Salah satu contoh. Kalian ini 120 hari, 4 bulan, seperti cerita bapak tadi. Yang ditinggalkan belanja anak, istri, siap. Bapak tahu apa kebutuhan keluarga tersebut? Bukan saja duit, bukan saja nafsu. Kehadiran bapak di tengah-tengah keluarga bapak itulah menjadi amal ibadah yang lebih baik. Mengajari anak-anak supaya, contohnya, peliharalah dirimu dari siksa api neraka. Istrimu, anakmu, bukan orang banyak dikatakan dulu. Anak dan istri dulu, selamatkan. Betul. Sudah siapa ya? Saya jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita tidak berdebat nih Pak. Iya, Bapak ini kakek saya. Bapak tahu Peri? Iya. Ada. Saya nanya. Tahu Peri itu sejak dari kecil tahu. Itulah makanya saya tidak berdebat sama Bapak. Dua kali saya ke sini. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Betul ya, ada. Hai orang-orang beriman, jangan salah. Ustaz saja banyak salah menafsirkan ini Pak. Apa ya? Katanya jagalah dirimu katanya. Kan itu kan, jagalah dirimu. Setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Jaga dirimu itu macam mana? Umpamanya datang sholat, dia datang dia mengerjakan sholat. Setelah itu keluargamu, bagaimana cara menjaga keluargamu sedangkan dirinya tidak dibutuhkan itu. Nah inilah maksudnya Pak. Di zaman Nabi itu juga ada dikeluarkan di jalan Allah. Juga Nabi juga meninggalkan istrinya, juga membawa istrinya keluar di jalan Allah. Ada yang lebih daripada 4 bulan, ada yang lebih daripada sekian. Itu tidak haram hukumnya Pak. Sementara saya dengan istri saya sudah punya kesepakatan bersama. Dah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu ada dua penafsirannya Pak. Dah.
Penafsir ini tidak berdebat nih Pak ya, jangan seperti itu Pak. Berdebat. Kita ingin tahu Ingin mana yang benar. Betul itu. Yang pertama, penafsiran kata para ulama ini bukan saya menafsirkan ya. Pertama, penafsiran pertama, keluarga itulah yang saudara. Bahasa Minangnya yang satu rumput, yang haram dinikahi. Nah, yang kedua penafsirannya al-mu'minuna ikhwah. Islam itu saudara. Makanya kami datang di sini. Bapak Islam, satu kalimat la ilaha illallah, ada kewajiban kami datang di sini dan ada juga kewajiban berat Bapak atas kami. Kami hanya kewajiban kami hanya menyampaikan saja. Dan itu yang tugasnya Rasulullah kan. Dah wa ahlikum naro. Jadi dua penafsirannya Pak, bukan hanya keluarga, hanya anak istri saja satu ini Pak. Al-mu'minuna ikhwah. Islam itu adalah saudara. Islam di Cina juga saudara kita. Islam yang di Palestina saudara kita. Islam yang di Simpang ini saudara kita. Kenapa saya datang di sini? Karena saya merasa bapak-bapak di sini adalah keluarga saya. Makanya kami datang itu tidak mengajari Pak, bukan mengajari kami sedikit, tidak ada niat kami untuk mengajari, hanya sekedar menyampaikan saja hak kami. Hai Muhammad, sampaikanlah ini tugasmu, sampaikan. Tapi tidak ada lebih tugas semuanya menyampaikan saja. Kalau hidayah tidak ada hak kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Nabi cinta kepada pamannya ya, kakeknya ya, Abu Thalib, pamannya, kakeknya. Tidak masuk Islam, tapi nggak usah kita ceritakan lagi kami sebenarnya. Wah, supaya kita mengenal. Ya, kau tahu dia dipelihara yang non Islam. Ada. Seterusnya Pak, kenapa kami dikeluarkan oleh para ulama-ulama ini? Ini ada pemimpinnya sebenarnya Pak, cuma tidak organisasi itu aja. Itulah, itu yang saya cari. Iya. Kami katakan berdebat, tapi nggak mungkin seperti burung. Iya. Burung apa itu tahu? Burung pipit ya. Burung pipit itu yang makan pari. Ya. Heran kita sudah satu hamparan, padahal satunya di sini. Iya. Tapi ada organisasinya. Ada pemimpinnya. Tapi Islam itu pun ada pemimpinnya. Ya. Alhamdulillah. Kan? Itu mungkin salah apa? Cuma kalau orang bertanya, tidak ada organisasinya. Kalau organisasi kan ada benderanya Pak, ada apanya. Walaupun tak ada benderanya, salah satu contoh membuat perkumpulan kalian. Iya. Contohnya dunia aja, tentu kan ada minumnya. Iya. Kan? Tidak mungkin tidak minum kalian. Iya. Ada bukannya? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi sebenarnya kalian ini kalau menurut saya bagus. Iya. Tapi yang saya katakan tadi, memelihara anak dan istri, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat keluarga kita, kan? Anak itu kan tanggung jawab kita. Iya. Mana lebih baik tanggung jawab bapak kepada anak daripada ke orang lain? Ada. Kan tadi kan baru terputus Pak kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Dah, untuk menjaga diri ini Pak, ilmu itu kan wajib dituntut. Iya. Nah, setelah itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara kami yang datang tamu-tamu dari mana-mana itu hanya sekedar menuntut ilmu. Selama waktu yang sudah ditentukan. Umpamanya bukan ini Pak langsung dibawa langsung 4 bulan, tidak Pak. Dia seperti apa namanya? Tangga, anak tangga. Ada dulu tangga pertama, ada kelas 1, ada kelas 2 yang ada kelas 3. Nah, yang 4 bulan ini udah senior ini Pak. Nah, maksudnya ada. Setelah nanti dia pulang dari 4 bulan 40 hari ini, setelah dia dapatkan ini memelihara diri selama 4 bulan atau 40 hari, sholatnya dijaga, zikirnya dijaga, dan nanti doa makan, doa minum, doa tidur cara Rasulullah, bukan seperti Rasulullah, cuma meniru Rasulullah selama 40 malam ini, barulah dia pulang. Setelah selesai dari menuntut ilmu kan, barulah dia pelihara pula keluarganya. Berarti dia ayat itu sebenarnya bekerja sama jadi sebenarnya. Jadi hari itu baru dia dapat pulang. Kalau teori ini kan boleh berbeda-beda Pak. Boleh umpamanya ke pesantren. Kalau ke pesantren tidak mungkin lagi seorang bapak ini pemimpin di kampung dia datuk dia kan. Tidak mungkin dia lagi mondok pesantren sampai 10 tahun bahkan 7 tahun. Nah, inilah dibuat oleh para ulama metode ini supaya orang-orang tua pemabuk yang tentu arahnya ini
tidak tahu sholat, tidak tahu apa ini. Inilah yang dibawa tadi itu, Pak. Yang pemabuk, yang bapak bukanlah ini apa ini baju-baju orang ini, bapaknya yang betapa ini. Maaf cakapnya bukan melihatkan keburukan, Pak, tidak. Itulah yang dirangkul tadi itu, Pak. Nah, itu yang maksudnya ini. Ini bukan membangga-banggakan, Pak, yang maksudnya. Itulah yang dirangkul itu. Contohnya di sini, umpamanya di tempat junta itu, kami datangi itu, Pak. Dulu di situ kan ada si Ayun yang tangan kanannya. Ada nanti kami cocokkan yang betul pula, yang biasa kawannya kami datangi ke rumahnya, cuma belum Allah berikan hidayah. Sebelum Allah berikan hidayah, belum Allah. Itu yang perhatian kami sebenarnya. Nah, setelah dia dapat ilmu di dalam 4 bulan 40 hari ini, itulah tanggung jawab dia setelah dulu nggak pernah sholat, istrinya kenal cakapnya segini-segini, keluar rumah berkuku, berkap makeup, bangga kita menengoknya kan. Nah, setelah nanti keluar 4 bulan yang lagi gede itu tak orang awalnya ini. Nah, disitulah dia Pak mulai sedikit Allah pahamkan bisa menurut. Kalau sebelum kita latihan ini Pak, jangan bapak-bapak saya aja yang sudah pesantren melengkung, kadang-kadang melengkung orang tua berat dulu nih Pak. Itulah mestinya latihan. Pamannya ini Pak mau cakapnya, pamannya ini Apalagi orang tua mula. Aula saya itu sendiri. Ini paling bandel ini. Sejak dari SD. Tahu Bapak kan? Adik kelas saya. Nah, ya. Jadi itu dengan asbab seperti ini Pak, baru Allah beri hidayah kepada saya. Asal mau sholat itu saya gusur dulu Pak orang tua. Ya, sholat dulu. Dengan asbab ikut jemaah ini, Allah berikan kekuatan karena metodenya seperti itu Pak. Walaupun dia presiden, walaupun dia camat, walaupun dia polisi, nanti dia datang ke rumah Pak ke pintu. Nah, itulah latihannya tadi Pak. Di zaman Nabi memang seperti itu Pak dibuat. Itulah Wali Songo itu, semboyannya Wali Songo itu Pak. Jajah deso, Milang Pori itu apanya itu semboyannya Sunan Kalijaga itu Pak. Jajah deso, Milang Pori, Ojo Bali-Bali, Sapate Parasasi ke Patangsasi gitu. Saya memang nggak pas di apa itu, cuma karena sudah lama saya bergerak di Jawa itu, itulah sebenarnya. Mulai dulu Jajah deso ini bukan bertapa di dalam gua katanya. Inilah kamu 4 bulan berjalan katanya. Setelah 4 bulan itu berjalan itu, apa yang kamu cari? Datanglah kamu Milang Pori dari pintu ke pintu, ajaklah orang itu kepada Allah. Jangan kamu pulang dulu sebelum kamu datang petunjuk dari Allah katanya. Itulah pesannya dulu. Itu Wali Songo kan. Memang terbukti Pak, itulah yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah itu dia datang ke rumah-rumah, bahkan ada satu cerita Abu Lahab atau Abu Jahal. Kalau seandainya ada orang datang pada malam hari ini yang begitu petirnya, begitu puting beliungnya, gelapnya hujan badai kayak gini, kalau ada orang mau datang malam-malam kayak gini mengetuk pintu saya, pasti akan saya tunaikan hajat. Tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Siapa? Muhammad katanya. Oh Muhammad, kau juga lah orangnya katanya. Mau apa tuh kayak gini, badainya kayak gini, petirnya mau datang katanya. Padahal udah diucapkannya akan ditunaikan ya. Apa hajat orang yang datang ini? Apa kehendakmu katanya? Kehendakku sekarang paman katanya. Ucapkanlah ya illallah. Itu yang gua minta, udah pulang katanya. Nggak jadi Pak dia ucapkan. Itulah Pak sebenarnya. Abu Bakar itu kan begitu ceritanya. Itu aja ceritanya. Abu Bakar, Umar radhiyallahu, Abu Sufyan itu kan bawa pedang. itu Pak Abu Sufyan ini. Jadi itulah maksudnya kami datang ke sini. Oh, bukan memberi doa kenapa? Memang sudah lama sekali saya sudah pingin ke sini bawa kawan-kawan. Kemarin saya jumpa sama bapak yang apa namanya itu? Yang di sini. Nanti saya mau datang kalau besok ya. Ya enggak apa-apa. Tidak datang. Itu apa?